Ya, dan pemirsa, Pemprov DKI Jakarta rencananya pada hari ini akan mengumumkan hasil evaluasi penataan Tanah Abang. Dan bagaimanakah hasil evaluasi ini, kami akan membahasnya bersama Bapak Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota. Ya. Sore Pak Yoga. Ya, selamat sore Mas. Terima kasih sudah hadir di studio JAK TV ini. Baik. Pak Yoga, sebenarnya bagaimanakah hasil perkembangan dari rencananya akan diadakan evaluasi tahap kedua di Tanah Abang ini, Pak? Ya, pada saat ini memang ada dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan ya. Artinya dari sini pihak pemerintah DKI sedang melakukan kajian evaluasi karena ini kan sebentar lagi akan memasuki bulan ketiga ya, Maret ini. Terus kemudian juga Komisi Ombudsman juga sedang melakukan evaluasi secara paralel karena mendapatkan juga laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan sejak penutupan Jalan Jati Baru Raya. Nah, beberapa catatan yang kami simpulkan ya, yang dalam beberapa pertemuan ini. Laporan di Ombudsman ini yang pertama adalah ada keberatan dari pihak angkot terutama yang tadi sudah dikatakan tengah melakukan somasi. Selain itu juga yang terbaru adalah para pedagang di Blok G ya itu juga sedang mengajukan gugatan. Baik. Artinya sudah melaporkan kepada pihak Ombudsman dan kemudian berharap untuk ditindaklanjuti dalam bentuk tadi entah itu somasi ataupun gugatan hukum. Dan gugatan ini dalam bentuk pedagang? Ya, dalam konteks ini sebenarnya yang jadi acuan adalah kalau dalam konteks masyarakat itu ada beberapa peraturan perundangan yang dijadikan acuan untuk gugatan tadi ya, mulai dari ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan terkait dengan penutupan jalannya ini. Kemudian kalau terkait dengan PKL-nya sendiri itu di Perda Nomor 8 Tahun 2007. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan mengapa beberapa komponen masyarakat tadi melakukan gugatan. Nah, kemudian yang kedua yang menarik kalau tadi Pak Gubernur mengatakan bahwa ini pembahasannya lebih kepada teknokratik ya. Nah, tentu kami sepakat kita bicara kepada substansi penataan Tanah Abangnya di luar politis. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam 3 bulan ini kami sedang menunggu bagaimana perkembangan rencana induk penataan kawasan Tanah Abang. Dalam pertemuan terakhir kemarin beberapa bulan awal bulan itu disebutkan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebenarnya sudah memiliki apa yang disebut namanya draft panduan rancang kota kawasan Tanah Abang. Bahkan sudah dibuat sejak tahun 2010 sebenarnya. Nah, ini tentu akan menjadi bahan evaluasi bagaimana rencana induk nanti tentunya mengikuti panduan rancang kota yang sudah dibuat oleh Dinas Cipta Karya tadi. Iya, baik. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 021 515 5111. Sekali lagi di 515 5111. Baik, ini Pak Yoga kan di tahap pertama Pemprov mengadakan buka tutup jalan. Iya, dan nantinya kira-kira di tahap 2 apakah memang akan melanjutkan sistem ini? Untuk sementara ini diperkirakan masih akan berlanjut ya. Artinya akan tetap dilanjutkan, tetapi yang menjadi catatan kami adalah dari semua laporan masuk yang diterima ya, sebagian besar merekomendasikan untuk membuka kembali Jalan Jati Baru ya, baik itu dari teman-teman dari contohnya seperti dari teman-teman koalisi pejalan kaki, kemudian dari teman-teman angkot ya, terus kemudian juga para pedagang di Blok G juga minta supaya PKL juga masuk kembali ke dalam pasar sebenarnya. Nah, selain itu juga kami mencatat ada beberapa hal yang menjadi PR dari masing-masing dinas terkait sebenarnya. Ini karena bicara Tanah Abang sebenarnya tidak hanya satu dinas yang bertugas ya. Yang pertama yang kami catat adalah Dinas UMKM yang membawa PKL. Jadi sampai dengan sekarang muncul beberapa PKL baru ya, yang tadinya 400 PKL di jalan ini ternyata tidak berhasil mengurangi jumlah PKL yang muncul. Nah, ini oleh karena itu kita minta untuk didata ulang sebenarnya berapa jumlah PKL setelah ditutup jalannya ini, apakah semakin bertambah atau stagnan jumlahnya? Itu dia sempat dikatakan oleh Pak Wagub, perlunya data yang valid begitu Pak. Iya betul, harusnya dilakukan karena di lapangan adalah PKL yang di jalan itu ternyata juga masih memunculkan banyak PKL yang ada di trotoar di sekitar Jalan Jati Baru sebenarnya. Berarti kan usulan utama bahwa PKL tidak ada lagi di trotoar belum berhasil. Nah, ini yang kemarin kita harapkan data itu harusnya keluar dari Dinas UMKM dan juga dari yang disepakati oleh teman-teman dari Asosiasi PKL. Jadi semua data yang dapat itu datanya sama gitu. Baik. Nah, ini kan di tahap pertama juga menuai banyak kontroversi terutama dari angkutan umum yang sekiranya mereka
mengeluh begitu Pak, Ya, omset betul. menurun. Nah nanti di tahap kedua kan rencananya akan dibangun Skybridge begitu ya. Ya. Kira-kira Pak. Jadi setelah PKL tadi ada dua yang mengungkap, yaitu bicara tentang rekayasa lalu lintas dan penataan transportasi serta sirkulasi pejalan kaki di kawasan Tanah Abang secara keseluruhan sebenarnya. Jadi gambarannya kira-kira begini, kalau yang penumpang dari kereta api itu akan didorong pengembangan nanti adalah pengembangan sidewalk bridge. Jadi bikin jembatan JPO-nya melayang ya dari stasiun kemudian terhubung ke beberapa terintegrasi ke gedung-gedung yang ada di Tanah Abang, terutama nanti dengan Blok G, Blok F, Blok A dan Blok B umpamanya. Nah ini nanti akan terhubung. Terus kemudian yang kedua nanti juga akan terhubung juga dengan bis Transjakarta koridornya, karena ini akan juga terkait dengan pengintegrasian dengan transportasi massal gitu. Nah kemudian di dalam konteks ini pejalan kaki akan diminimal sedikit mungkin untuk berjalan kaki langsung bertemu dengan kendaraan gitu. Jadi supaya langsung didistribusi kemana tujuannya, dia langsung berganti dengan angkutan massal lainnya gitu. Nah termasuk juga tadi ada kereta api, ada bis Transjakarta dan juga dengan angkot sebenarnya. Di sini angkutan umum inilah yang kemudian akan menjadi pendukungnya gitu. Karena itu tentu harus ada rekayasa lalu lintas. Nah salah satu poinnya adalah program yang coba ditawarkan oleh Pemda dalam hal ini OKO Trip ternyata belum mampu menarik para pengemudi angkot ini untuk bergabung dalam program OKO Trip. Sampai dengan hari ini masih banyak poin-poin yang belum disepakati Mas masalahnya. Jadi masih dalam tahap evaluasi begitu betul. ya. Nah kita harapkan harus ada kejelasan bagaimana kelanjutan dari program OKO Trip-nya. Terus kemudian yang menarik juga yang dibahas terkait dengan PKL yaitu sebenarnya terkait dengan program OKOC Pak Sandi sebenarnya. Karena salah satu yang diusulkan adalah bagi ini kedua belah pihak, bagi PKL dan juga pengemudi yang ingin bergabung dalam program OKOC itu diberi kesempatan. Dan menurut saya juga harusnya menjadi bagian dari program solusi penataan Tanah Abang yang pastinya juga dengan beberapa persyaratan begitu. Iya, betul. Baik Pak Yoga, tahan dulu komentar Anda karena kami harus jeda tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan pemirsa, sekali lagi kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 021-515-511. Baik, ini Pak Yoga, kita tahu sama-sama mengerti di Jalan Jati Baru itu sangat banyak pedagang yang jumlahnya kurang lebih ada 400 kios. 400 yang di jalan, nantinya akan seperti apa ini Pak dengan adanya rencana tahap 2? Sebenarnya yang perlu segera solusikan ini kan bagaimana menata PKL yang sebenarnya tanpa harus melanggar aturan sebenarnya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya dalam pertemuan dengan Dinas UMKM itu sudah ada 4 usulan yang ditawarkan ya kepada para PKL nanti yang kita harapkan nanti ditindaklanjuti. Tapi kunci pertamanya harus pendataan. Jadi data itu diakui secara resmi baik oleh Dinas UMKM dan Asosiasi PKL. Ini berapa jumlah yang akan kita distribusi. Gitu. 4 solusi yang diberikan yaitu yang pertama para PKL ini akan didistribusikan ke pasar-pasar rakyat yang ada di Jakarta. Total itu kita Jakarta itu punya sekitar 76-an pasar rakyat sebenarnya di bawah PD Pasar Jaya. Jadi sebenarnya bisa direlokasi ke sana atau didistribusikan begitu ya. Kemudian kedua, kalaupun masih kurang itu bisa juga didistribusikan kepada pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Kita ada sekitar 90-an pusat perbelanjaan. Nah, di dalam Pergub DKI ya tahun 2015 itu sebutkan bahwa pusat perbelanjaan itu mempunyai kewajiban menyediakan lahan 10% dari lahan mereka yang diperuntukkan untuk PKL. Nah, bayangkan kalau ada 90-an pusat perbelanjaan ini dituntut kewajibannya, itu berarti artinya ada tempat untuk penjualan PKL tadi. Yang ketiga yaitu bagi PKL yang berdagang makanan dan minuman itu diberi kesempatan juga kepada untuk masuk ke gedung-gedung perkantoran, ya seperti mengisi kantin dan sebagainya. Nah, ini beri peluang. Kalau sampai masih kurang pun gitu ya, masih dimungkinkan diadakannya seperti Festival Tanah Abang, Festival PKL, di mana para PKL yang bertamu tadi dapat ikut dalam kegiatan festival tersebut. Gitu. Jadi intinya adalah memberi kesempatan PKL untuk berdagang, tetapi tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Nah, itu kuncinya. Terus kemudian yang kedua, PKL ini kan sebenarnya kalau kita distribusikan ke tempat-tempat yang sesuai dengan aturan gitu kan, bahkan punya peta jalan yang jelas, jumlahnya sekian akan didistribusikan ke sini gitu kan, bahkan nanti bisa dibuka kemungkinan untuk ikut program OKOC pun sebenarnya PKL tadi tidak menjadi masalah. Baik, gitu. Ini dibutuhkan sebenarnya dalam waktu singkat. Rencana relokasi sudah ada dan rencana distribusi juga sudah ada. Lalu sebenarnya apa kira-kira yang membuat kok para pedagang masih lebih memilih untuk berdagang di lokasi yang mereka tempati saat ini? Persoalannya sampai dengan sekarang kita ini belum memegang data yang
valid ya bersama antara Dinas UMKM dan Asosiasi PKL. Berapa sih sebenarnya jumlah PKL yang ada sekarang ini gitu, karena terbukti tadi pada awalnya 400 yang mau ditaruh di jalan, berkembang di trotoarnya pun ada PKL baru begitu. Jadi ternyata ada 3 jenis PKL yang kita temukan di lapangan. Satu adalah PKL yang tadinya pernah berdagang di Blok G kan akhirnya keluar. Yang kedua adalah PKL yang datang dari luar daerah. Dan yang ketiga, PKL yang diupayakan masyarakat yang ingin berdagang, yang tinggal di sekitar Tanah Abang untuk ikut berdagang. Nah, tentu kan solusinya beda-beda ini maksud saya. Nah, inilah yang tadi saya harapkan dengan mengenali jenis PKL tadi, harusnya dengan data yang lengkap pun solusinya juga bisa dilakukan. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi bisa dikatakan memang tahap 2 ini masih perlu evaluasi dan masih menunggu. Betul. Yang rencananya sore ini akan diumumkan gitu ya. Jadi ada 4 sebenarnya poin yang kita harapkan keluar dari evaluasi ini. Yang pertama adalah evaluasi tentang terkait dengan transportasi. Ini terkait juga dengan mobilitas sebenarnya. Mobilitas penumpang, warga maupun juga para penjual dan pembeli di Tanah Abang. Yang kedua yaitu tentang konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan ini terkait dengan keberadaan stasiun kereta api, pasar Tanah Abang kan mau ada revitalisasi Blok G juga. Betul. Kemudian dengan lahan-lahan di sekitarnya, karena terkait kalau Blok G tadi akan direvitalisasi, maka perlu lahan untuk relokasi pedagang. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, ini kesempatan baik untuk mengembangkan Tanah Abang kalau di dalam RT, RW dan RDTR, dia akan menjadi pusat perdagangan internasional, Mas. Nah, ini kita harapkan konsep seperti apa yang kalau kita bicara konsep internasional kan beda standarnya gitu. Dan pemirsa, ini rencana pengumuman oleh Pemprov DKI Jakarta. Kami sudah mencoba menghubungi Kadisub DKI Jakarta Bapak Andriansyah, namun hingga saat ini masih belum bisa terhubung. Baik, ini Pak Yoga, maaf. Warga Jati Baru sendiri kan sempat kemarin melakukan demonstrasi ataupun mengungkapkan aspirasi. Dan mereka mengungkapkan boleh nggak nih ditahan sampai habis Lebaran dulu lah. Kira-kira nih Anda melihat ini bagaimana, Pak? Ya, ini sebenarnya bagian dari evaluasi yang kita harapkan untuk segera diambil tindakan tegas oleh Pemprov DKI. Kalau dari pandangan kami ada 2. Semua rencana penataan kota itu harus mengikuti apa yang sudah tercantum di dalam RT RW dan RDTR DKI Jakarta 2030. Yang kedua, kebijakan yang apapun yang dilakukan jangan sampai memberi celah terjadinya pelanggaran peraturan begitu. Kenapa? Karena sudah mulai yang dikatakan upaya untuk berdagang di trotoar maupun di tempat-tempat yang bukan peruntukannya PKL sudah mulai terjadi di beberapa lokasi. Kita bisa dicatatkan mulai dari Senen, Jatinegara, terus kemudian Klender, yang terbaru kemarin di Jalan Melawai gitu ya. Jadi ini menurut saya perlu ada ketegasan kembali dari pemerintah bahwa selama Perda nomor 8 tahun 2007 belum dicabut, selama masih ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 masih berlaku, maka apapun kegiatan PKL di trotoar harusnya tidak diizinkan. Baik, dan ini kan rencananya akan dibangun skybridge di lantai di tahap 2 ini, Pak Yoga ya. Kira-kira Anda menilai ini akan efektif nggak sih, Pak, sebenarnya? Ya, sebenarnya yang kita harapkan skybridge nanti itu fungsi utamanya ya sebenarnya untuk menghubungkan para penumpang stasiun kereta api ke tempat-tempat tujuan terdekat. Termasuk ini nanti terkait dengan kalau mereka ingin ganti naik Jakarta, maunya turunnya di mana. Kalau dia mau naik angkot turunnya di mana. Terus kemudian yang ketiga, kalau dia ingin langsung ke blok-blok yang ada di kawasan Tanah Abang itu seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar menghubungkan satu tempat ke tempat lain, tapi juga menceritakan bagaimana sirkulasi yang akan terjadi nanti di Tanah Abang. Itu kan tidak hanya di atas, di bawahnya bagaimana, terus kemudian lingkungan sekitarnya juga bagaimana, dan terkait juga nanti apa dengan rekayasa rute lalu lintasnya. Berarti secara tidak langsung ini akan menguntungkan semua pihak, baik itu angkutan umum dan juga pejalan kaki. Harusnya win-win solution, Mas, gitu. Jadi semua mendapatkan tempat ya sesuai. Kalau Pak Gubernur sebelum bilang ini adalah soal bicara keadilan dan kesetaraan, harusnya semua juga dapat, mulai dari penumpang atau pejalan kakinya, kemudian PKL juga ada tempat yang layak, tidak melanggar aturan, gitu. Karena angkutan juga Pak Yoga, bisa. Nih terakhir, Anda optimis tahap 2 ini akan tidak terjadi kontroversi seperti tahap pertama? Ya, kalau kita lihat dari laporan yang diterima oleh Komisi Ombudsman sampai dengan hari ini, kan masih akan ada pertemuan minggu-minggu depan. Bisa dipastikan akan banyak sekali komponen masyarakat yang akan melaporkan keberatan ya. Karena yang menarik sebenarnya dari semua tuntutan yang diajukan, mereka ingin meminta supaya Jalan Jati Baru dibuka kembali. Intinya cuma itu sebenarnya. Intinya itu ya. Cuma itu. Nah, jadi kita masih menunggu hasil dari evaluasi. Baik, terima kasih banyak Pak Yoga sudah hadir di Studio Jak TV.